Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mengucap syukur setiap kita bisa hadir. Tadi pagi hujan lebat dan siapa rumahnya yang banjir di sini? Ada ya daerahnya banjir? Oh aman ya, berarti yang banjir yang pada nggak datang ya. Tadi pagi saya dari Kelapa Gading keluar jam 4 pagi udah bangun karena hujan lebat, petir juga, dan saya udah mikir wah kayaknya airnya bakal naik gitu. Dan betul udah sampai jam 5 makin naik, jam 6 makin naik gitu ya. Saya berdoa Tuhan udah pelayanan, ada jemaat-jemaat Tuhan gitu yang saya berdoa Tuhan tolong supaya hari ini bisa mendapatkan sesuatu. Ya udah saya mesti pergi deh gitu, lihat nanti di jalan gimana. Akhirnya pergi, puji Tuhan bisa ngelewatin Kelapa Gading, naik ke tol, begitu turun ternyata di Pluit luar biasa. Depan saya ada truk 2 dan airnya udah sampai tinggi hampir menyentuh ban truk gitu ya. Tapi saya pikir wah truk ini lagi jalan, airnya pada pinggir, saya ngikutin dari belakang. Puji Tuhan sampai di sini dengan selamat tanpa mogok gitu ya. Jadi saya bersyukur bahwa ini juga pemeliharaan Tuhan ya, sehingga Bapak Ibu ada di sini saya percaya ini pemeliharaan Tuhan. Nah, tadi yang seperti worship leader bilang kita mau membahas satu tema ya, Kristus memberi kelegaan gitu ya. Aduh mau bahas Kristus memberi kelegaan tapi dikasih banjir gimana sih gitu ya. Justru itu gitu ya, makin berasa gitu ya kelegaannya. Kadang-kadang kita perlu masalah untuk tahu bahwa ada jalan keluar. Nah saya akan bacakan ayat firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya Matius 11 ayat 28 sampai 30 saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Ya bersyukur bagi kita yang mendengarkannya dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu itu saya terima di grup WhatsApp gitu ya. Di keluarga ada yang kirimkan WhatsApp. Itu cerita tentang seseorang bernama Annette Hefkens. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dapat atau enggak. Namanya Annette Hefkens. Dia itu seorang wanita banker yang sukses di tahun 1992. Dan dia sudah berpasangan, punya tunangan 13 tahun. Ya 13 tahun mereka itu berpacaran lalu bertunangan. Jadi sudah mencintai begitu rupa. Lalu mereka berdua memutuskan untuk pergi ke Vietnam. Untuk bisa berlibur bersama-sama, bersenang-senang, happy lah kira-kira begitu. Dan pada saat ke Vietnam, Annette itu dengan pasangannya namanya William van der Pas, disebutnya Pasje. Nah Annette sama Pasje itu mau pergi ke satu daerah tertentu yang agak terpencil. Jadi harus naik kapal agak kecil kapalnya. Nah Pasje ini tahu nih, si Annette itu gak akan mau naik pesawat kecil, duduk lama-lama, dia tahu gak akan mau. Jadi dia cuma bilang, aduh ini deket kok, paling cuma 2 jam. Ternyata perjalanannya tidak 2 jam, ternyata itu 5 jam. Dan di perjalanan, biasanya kan selalu ada kantong udara ya, kalau naik pesawat, turun gitu. Nah itu di situ Pasjenya sendiri ngomong, aduh ini saya gak suka nih kayak begini, pesawat kecil terus turun-turun begitu. Justru Annette-nya yang ngomong, ya memang di pesawat itu pasti ada kantong udara, kita akan begitu. Tapi suatu waktu begitu dia turun sekali, ada kantong udara yang besar, ternyata mereka di tempat dan waktu yang salah, sehingga pesawat itu tiba-tiba menukik tajam. Dan tiba-tiba Annette gak sadar, gelap semua. Lalu begitu dia bangun, dia sadar, dia ngelihat pesawat hancur, dan semua orang meninggal termasuk Pasje. Dan dia stres sekali, dia ngelihat diri dia itu tulang pinggulnya patah. Dan dia sulit sekali buat bergerak. Dan dia cuma diam mengerang. Lalu ada satu orang, dia dengar suara orang gitu ya. Oh iya kita akan, ada satu orang yang selamat ternyata. Tapi setelah itu orang itu ambil jaket,
ini kasih ke Anet juga, dalam kelamaan suaranya hilang dan dia juga meninggal. Jadi betul-betul dia sendirian. Dan di situ dia udah mikir macam-macam, wah gimana ini kalau ada macan, gimana ini kalau ada ular gitu ya. Dia pikir begitu rupa ketakutan. Tapi akhirnya dia bilang, oh ya saya nggak boleh begitu, saya banker, saya harus berpikir rasional. Akhirnya dia diem, dia tenangkan diri dia. Dia tenangin diri dia, lalu dia mulai membuat rencana. Dia tahu bahwa orang bisa akan seminggu cari dia, jadi dia berpikir gimana cara untuk hidup selama 1 minggu. Ya lalu dia ngelihat ke depan, kebetulan dia ketindihan sama satu kursi begitu, terus dia dorong kursinya, di situ juga ada jenazah yang lain, terus dia ambil busa di situ, terus dia ambil ada gelas plastik begitu ya. Dia bilang ini di hutan Vietnam, rainforest, pasti banyak air, banyak hujan, dia akan tampung itu air, lalu dia akan minum sedikit demi sedikit. Dan setiap hisapan dari busa itu dia anggap sebagai sebuah nektar kehidupan. Jadi dia berusaha menenangkan hatinya, lalu dia ambil seperti itu. Dia tidak berpikir untuk makan karena tubuhnya hancur, dia ngerasa tubuhnya tidak akan bisa mencerna itu. Very rational. Terus dia tenangkan hati dia, lalu dia mencoba lakukan seperti itu. Gelas plastik kecil, tetesan air hujan, dia minum. Dia bilang, I was very rational, but at the same time, I just felt very present. I focus mostly on the beauty of the jungle more than anything. Jadi dalam kondisi ketakutan, lihat hutan yang gelap dengan suara macam-macam, dia memutuskan untuk melihat hutan ini sebagai hutan yang tenang, nyaman. Dia men-set pikirannya dan dia tenang, dia nyaman. Lalu dia ngelihat pasangannya itu meninggal, bahkan orang yang tadi sempat menolong dia sudah mulai keluar belatung dari matanya gitu ya. Wah dia sedih, tapi dia bilang saya tidak boleh nangis sekarang. Saya mengasihi tunangan saya, tapi saya tidak boleh nangis sekarang. Saya harus kuatin diri saya. Dan dia betul-betul menguatkan diri gitu ya. Sehingga dia bilang, wah saya gak takut lagi, tenang, maka jiwanya tenang. Dan pada saat kakinya, tulang keringnya itu terluka, ada belatung banyak. Dia katakan kepada diri dia, oh ini belatung ini membersihkan luka, membersihkan infeksi supaya infeksinya gak sampai ke jantung. Sangat positif. Dan akhirnya dia mendapatkan ketenangan begitu rupa. Sampai suatu saat polisi hutan tuh datang dan melihat dia betul kira-kira 1 minggu. Akhirnya ditolong gitu ya, singkat cerita ditolong. Lalu dia diwawancara termasuk orang-orang itu yang mencara gimana sih near death experience. Apa yang kamu alami, apakah kamu melihat Tuhan dan lain-lain gitu ya. Nah di situ saya sendiri penasaran ya, sebagai hamba Tuhan, kita semua pasti pengen tahu pengalaman dia dengan Tuhan seperti apa gitu. Ini orang Belanda. Ternyata dia jawab begini, oh iya itu semua it's a luck, semuanya itu keberuntungan. Saya nggak mendapatkan saya bisa bertahan sendirian, hidup itu semua keberuntungan dan alam semesta itu mendukung. Dan iya gitu, saya jadi tenang dan lega. Terus saya pikir, wih kok bisa begitu, luar biasa. Saya cari di internet agamanya apa. Gak ada agamanya. Malah mungkin tipikal orang ikut The Secret. Dia punya anak kecil, dikasih nama anaknya tuh Little Buddha. Terus saya langsung mikir, wih berarti orang gak harus ikut Kristus, itu bisa tenang dan lega. Punya psikologi yang begitu kuat, di dalam pikirannya, bisa ngatur emosi dan perasaannya, dia bisa mendapatkan ketenangan dan kelegaan seperti itu. Dengan murni punya karakter psikologi yang kuat. Jadi saya mikir nih, kalau kita bicara Kristus memberi kelegaan, artinya apa? Apa artinya Tuhanku ini, Yesus Kristus? Kalau ada orang punya sekuat itu dalam pikirannya. Belum habis saya mikir, saya ingat ceritanya Jessica Wongso. Ada yang ingat? Iya, kopi sianida gitu ya. Dia di penjara 8 tahun, dia tidak pernah mengakui bahwa dia membunuh. Dia percaya bahwa dia bukanlah seorang pembunuh. Sehingga dia harus jalani 8 tahun, sudah keluar tapi masih perlu report. Ya lalu di situ dia bilang, saya memaafkan
keluarganya Mirna, saya memaafkan hakimnya, saya tidak mau dendam. Saya cuma ngelihat mungkin dia orang Buddha, di masa lalunya ada suatu hal yang salah dia kerjakan, lalu karmanya dia kerjakan di kehidupan ini. Kan dia percaya ada kehidupan sebelumnya. Dan akhirnya dia mengatakan jiwa saya tenang, lega. Saya jadi mikir juga, kok bisa? Gak diajarin forgiveness, bukan hukum kasih gitu ya. Tapi bisa percaya dengan karma, nasib, dia tenang dan lega. Maka mulai saya mikir, kalau memang Kristus itu membawa kelegaan, itu kelegaan seperti apa? Apa bedanya? Kristus yang memberi kelegaan dengan agama lain dan juga dengan kekuatan psikologis manusia. Apa bedanya? Apakah kelegaan yang diberikan Kristus itu lebih spesial? Atau apakah karena saya mengkhotbahkan Kristus di mimbar-mimbar gereja, maka simply Kristus itu harus lebih hebat? Karena realitanya Bapak Ibu, Kristus itu sendiri di dalam kemanusiaannya, dia juga merasakan kesesakan seperti kita. Dia merasakan di dalam pekerjaan pelayanannya di muka bumi ini sebagai manusia, dia capek dan dia letih secara fisik dan juga secara emosional. Yohanes 4 ayat 6 itu menyatakan Yesus itu letih oleh perjalanan sehingga dia berhenti di sumur Yakub. Lalu dia duduk dan bertemu dengan perempuan Samaria. Nah, kita selalu perhatiin ceritanya Yesus dengan perempuan Samaria. Tapi di situ tertulis bahwa Yesus itu letih oleh perjalanan. Dia duduk. Di Matius 8, Yesus itu tercatat dia tidur di perahu. Dia capek fisiknya. Dia naik perahu. Dia tidur bahwa fisiknya memerlukan istirahat. Dan di catatan-catatan Injil yang lain kita tahu Yesus itu mengalami tekanan dari kerumunan. Konflik sama pemimpin agama, orang Farisi, Saduki gitu ya, dan mengalami penolakan dari kaum Yahudi sendiri. Jadi dia sendiri lelah secara fisik, secara emosional. Dan apa Yesus lakukan? Yesus tidak menyangkal kelelahannya. Dia gak bilang, enggak saya tidak lelah, saya gak bisa lelah gitu ya. Kapten Amerika aja ngomong, oh saya minum serum kecil itu saya gak bisa capek gitu ya. Digebukin, I can do this all day. Yesus tidak, Yesus mengatakan iya lelah. Bahkan dia menarik diri untuk berdoa dan tidak selalu memenuhi ekspektasi orang-orang. Jadi Yesus itu mengalami kelelahan. Di saat yang sama kita tahu Kristus memberi kelegaan. Lalu kalau kita ketemu tokoh-tokoh Alkitab yang lain, sama Bapak Ibu. Kita lihat Rasul Paulus di dalam 2 Korintus. Dia mengatakan dia putus asa karena beban yang begitu berat. 2 Korintus 1 ayat 8 bilang, sebab kami tahu saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Paulus, rasul yang nulis kitab begitu banyak. Lalu Timotius muda. Ya kemarin baru ada pengangkatan majelis ya, ada yang senior, ada yang muda. Nah, kita juga akan merasakan hal-hal yang mirip tuh. Timotius itu merasa dia muda, dia cenderung takut, khususnya mengalami tekanan dari memimpin jemaat yang lebih tua. Sampai Rasul Paulus bilang sama Timotius gitu ya, bahwa Tuhan itu, Allah itu memberikan kepadanya bukan roh ketakutan, tapi yang membangkitkan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sampai dikuatkan begitu lagi. Lalu balik lagi kepada pernyataan ini. Jadi Kristus itu memberi kelegaan seperti apa? Kalau Kristus dalam kemanusiaannya juga mengalami seperti itu. Tapi Kristus sebagai Allah, bagaimana dia memberi kelegaan kepada kita? Kita harus jawab. Ya, kita semua mengalami kesulitan dalam hidup, betul? 2026, tahun baru, semua orang bilang, wah apa goal setting kamu, resolusi kamu apa, ke depan mau ngapain? Yang udah berhasil, gimana mempertahankannya, bahkan meningkatkannya. Yang dulu gagal, gimana supaya tahun ini berhasil? Kita udah kayak begitu, awal tahun. Kita pikir itu biasa, tapi sebetulnya itu kita masukin beban demi beban, pressure demi pressure. Gimana cara kita menjalani kehidupan kita supaya tahun ini beda dengan tahun yang lalu. Pada tahun ini 2026 perang terjadi di mana-mana. Itu dari Rusia, Argentina, Ukraina, sampai sekarang mau rebutin Greenland segala macam. Apa yang akan terjadi? Ekonomi akan sulit, pemerintah cabut subsidi. Kita ngalamin seperti itu. Apakah itu bukan beban? Iya, beban. Nah, tapi ternyata
Pada saat kita baca firman Tuhan, kita cari firman Tuhan. Pada saat Kristus tuh bilang, marilah kepadaku, datanglah kepadaku. Aku akan memberi kamu kelegaan. Kelegaan itu bahasa Yunaninya ternyata anapauo. Kayak pause gitu ya. Artinya apa? Menghentikan kelelahan. Lalu memberi istirahat yang memulihkan. Lalu menenangkan setelah adanya tekanan dan membuat seorang berhenti membawa beban. Itu artinya kelegaan yang dimaksud Alkitab. Artinya orang tuh bukan stop aktivitas, lalu cuma stop istirahat, tapi ada satu pemulihan yang dikerjakan sama Tuhan tuh dari dalam. Dan setiap orang mengalami pemulihan itu personal, dari dalam gitu ya. Dan bentuknya itu, bentuk anapau itu, bahasa kerennya ya, future active indicative. Artinya apa? Artinya ada sesuatu hal terus menerus aktif di masa depan. Ada kata-kata aku sendiri akan memberi kelegaan. Artinya Yesus itu sebagai subjek secara pribadi yang akan terus menerus memberikan kelegaan. Jadi bukan sistem, bukan metode, bukan ajaran semata dunia lakukan, enggak seperti itu. Bapak Ibu, saya sendiri selain pendeta, saya ini psikolog. Jadi saya terbiasa setiap hari ketemu orang membawa masalah-masalahnya. Masalah pernikahan lah, masalah dengan anak, relasi suami istri, dengan atasan bawahan gitu ya. Relasi apapun mereka cerita, datang. Dan saya itu diperlengkapi belajar gimana caranya supaya bikin orang itu bisa tenang, bisa lega, apa yang perlu ditanyakan, gimana berempati supaya orang bisa tenang, lega. Bahkan saya bisa ajarin breathing teknik supaya orang yang kecemasannya tinggi, dia bisa tenang. Saya bisa lakukan. Ya, tapi bukan itu yang Yesus lakukan. Yesus tuh bukan mengajari cara beristirahat, mengajari breathing teknik, grounding, tenang, bukan. Tapi bahasa dipakai itu Yesus atau aku akan mengistirahatkan kamu. Aku akan berikan istirahat itu kepada kamu. Jadi kelegaan yang Kristus berikan itu kelegaan sebagai bentuk keselamatan dan pemulihan jiwa kita. Jadi kata anapau itu sering dipakai kalau orang berjuang, dia diistirahat. Sehingga hatinya, jiwanya tentram, batin dan rohnya tuh damai. Itu yang diberikan kelegaan. Dan kelegaan itu buat kita, itu jadinya bukan kita berhenti bekerja. Bukan kita berhenti ngalamin kesulitan. Tapi justru berhenti membuktikan diri di hadapan Allah. Jadi kita tuh diberikan ketenangan, gak usah buktiin lagi. Oh Tuhan, aku berusaha, aku melayani Tuhan gila-gilaan. Tuhan tolong aku, berikan aku kekuatan, sukacita, damai dan kelegaan. Tapi justru Tuhan itu pengen kita gak usah buktiin apa-apa lagi. Gitu ya. Dan Tuhan tidak berkata, aku akan menghilangkan semua bebanmu, tapi aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bebannya masih ada, tapi relasinya berubah dan jiwanya tuh dipulihkan. Ya, karena itu orang jadi bisa ngerasain gitu ya. Kadang kita tuh pikir kayak gimana contohnya gitu ya. Mungkin setiap kita yang dari kecil Kristen, kita agak susah ngebedainnya Bapak Ibu. Kita ngerasa kok apa bedanya kalau kita ngerasa lega atau enggak lega gitu ya. Tapi saya ketemu banyak orang gitu ya. Bahkan waktu konseling itu ada orang yang, oh ya saya percaya kok akan the greater being, meskipun saya nggak sebut Tuhan, saya agnostik kok gitu ya. Tapi beda dengan orang yang Kristen yang dia menemukan Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan istri almarhum pendeta Yusuf Roni. Dia Yusuf Roni beberapa tahun lalu kalau nggak salah meninggal. Tapi dia itu asal dari Palembang dan bisa dibilang bangsawan Palembang. Nah lalu dia menikah dengan istrinya Ibu Ed namanya, Ed Yusuf Roni. Nah lalu dia itu mengikut Kristus, dia istrinya dan keluarganya memilih untuk ikut Tuhan. Nah di saat itulah keluarga ini marah sekali, dia ingin menghancurkan Yusuf Roni gitu ya, bahkan ingin membunuhnya sampai terakhir dia dipenjara selama 6 tahun. Nah selama 6 tahun akhirnya istri dan anak-anaknya itu terpaksa tinggal di sekolah teologi di daerah Malang. Dan dia cerita kemarin itu, dia bilang waduh itu kami itu kehilangan sosok pemimpin,
ayah dan suami gak ada hilang karena diambil di penjara 6 tahun karena imannya. Dia sendiri, dia cuma berdoa aja. Dia bilang puji Tuhan semua ada, makanan ada, cukup di meja makan ada. Tapi ada orang-orang yang pelihara. Tapi di situ dia bilang begini, saya tidak akan tukar apapun. Saya udah miskin, bukan lagi bangsawan, lalu suami di penjara. Tapi kami tidak akan tukar apapun demi Kristus. Jadi seperti yang Paulus bilang, oh semua itu dianggap rugi, dianggap sampah. Kristuslah keuntungan dan hidup. Itu orang ini ngerti. Jadi begitu kuatnya, bahkan lebih dari apa yang dia pernah punya, segala macam keistimewaan. Dia memilih Kristus. Dan dia merasa tenang dan lega. Selama 6 tahun ditinggal oleh suaminya, dia bisa merasakan kelegaan daripada Tuhan. Nah, orang yang tahu ya, yang mungkin dari dulunya bukan Kristen itu bisa membedakan gimana rasanya sehingga semua hal itu dianggap kerugian. Dia tetap memilih Kristus. Ya bahkan kelegaan yang diberikan Kristus dalam Matius 11 ayat 28 yang kita baca. Itu adalah kelegaan relasional. Artinya apa? Kita bisa datang kepada pribadi Kristus. Ada kelegaan eksistensial. Dan kita stop membuktikan diri. Cukup. Kelegaan yang rohani, pemulihan jiwa yang letih. Kelegaan soteriologis atau keselamatan. Ada rasa aman, tenang di dalam anugerah Tuhan. Dan kelegaan yang berkelanjutan. Hidup di dalam kuk Kristus yang enak dan nyaman. Kristus memberikan itu semua gitu ya. Meskipun setiap kita akan terus mengalami pergumulan Bapak Ibu. Gak mungkin kita stop, wah gak bergumul gitu, gak stres, gak lelah fisik, mental, emosional itu gak mungkin. Ya. Jujur aja saya waktu mempersiapkan firman ini gitu, firman ini bicara banyak buat saya. Saya ngerasa aduh Tuhan saya tuh lagi dalam kondisi capek, gak enak tidur, gak sembuh-sembuh, leher tuh sakit gitu ya. Terus saya aktif di gereja, setiap hari harus konseling. Saya juga aktif di organisasi gitu ya. Ngurusin berbagai macam hal ke pemerintah. Rasanya capek, lelah gitu ya. Dan aduh rasanya tuh udah gak tahan gitu. Tapi baca firman ini justru menguatkan gitu ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Oh tahu nih gitu ya. Bahwa sebetulnya semua yang letih lesu dan berbeban berat pada saat datang kepada Tuhan. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, yang saya bisa pelajari dari ayat ini, Kristus itu menyadari bahwa kelelahan adalah suatu realita manusia. Sehingga orang yang lelah secara fisik, emosional, rohani, Yesus itu tidak menolak. Gitu. Dan dia tahu orang Yahudi di zaman itu, dari hukum Taurat, tuntutan religius, dia juga mengalami seperti itu. Kita pun sama dengan segala beban hidup, target, standar tertentu gitu ya. Kita harus jadi orang Kristen yang baik, orang tua yang sempurna, semua terlihat baik-baik saja. Padahal kita tahu bebannya gak seperti itu. Tapi Kristus memberikan contoh ya. Pada saat dia lelah secara fisik, lelah secara emosi, dia datang kepada Bapa. Dia berdoa, dia menyatakan apa isi hatinya. Meskipun Kristus sendiri adalah anak Allah, dia mengambil waktu untuk bersaat teduh, berdoa. Dan Bapa memberikan kekuatan kepadanya. Saya ingat ya, waktu kecil tuh saya tinggal di Bandung, saya punya oma. Dan oma ini, saya gak pernah lihat kakek saya karena pada saat oma masih cenderung muda, kakeknya sudah meninggal. Jadi saya gak pernah lihat kakek saya. Tapi oma ini ditinggal sama engkong saya itu dia gak bekerja. Dia ditinggal dengan 4 orang anak perempuan, dia tidak bekerja, dia bingung, dia gelisah, dia punya banyak kesulitan, gitu ya, sampai utang-utang juga. Tapi yang satu hal yang dia bisa lakukan pada saat dia merasa sesak, dia berdoa. Terus berdoa. Saya tanya, emak tuh ngapain gitu, apa emak gak belajar masak, gak belajar jahit, gak belajar apa? Iya belajar. Tapi yang setiap hari dia lakukan, dia berdoa. Sampai lama-kelamaan hidup makin baik, anak-anaknya lulus kuliah. Mama saya anak sulung pertama, dia korbankan, dia gak kuliah supaya adik-adiknya kuliah. Lalu semua bisa lulus, setelah itu mama saya baru catch up, ikut kuliah lagi, lulus. Tapi pada saat saya kecil, saya lihat di Bandung setiap hari karakternya oma untuk berdoa tuh kebawa.
Setiap hari saya ngelihat mas saya berdoa dan seringkali 6 sampai 7 jam dia berdoa. Sampai mikir kok bisa begitu gitu ya. Dan dia selalu bicara, kita harus melayani Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita dan melayani kita terlebih dahulu. Sederhana aja, tapi selalu diulang-ulang. Kita itu gak bisa balas kasihnya Tuhan selain kita melayani Tuhan. Mungkin salah satu faktor terkuat saya jadi pendeta sekarang karena nenek saya. Dan setiap hari saya ngeliat nenek saya selalu berdoa, bahkan 6 jam, 7 jam. Sehingga hari-hari ini pada saat saya lelah mengerjakan khotbah, mengerjakan tugas-tugas, saya bilang sama istri saya, tolong doain saya, tolong peluk saya, tolong semangatin saya, dan tolong doain saya. Kenapa? Karena istirahat itu bukan stop dari segala macam aktivitas, tapi cari ke dalam. Tuhan pengen kita istirahat itu secara aktif, bukan istirahat diem. Ya, kita bisa kabur kemana aja, kita bisa naik sepeda, kita bisa main game, kita bisa pergi kemana-mana, bahkan ada yang judi, ada yang merokok habis-habisan, ada yang mabuk-mabukan gitu ya, supaya menghilangkan beban. Tapi justru firman Tuhan tuh ingin kita itu untuk cari Tuhan, diam, istirahat secara aktif. Artinya apa secara aktif? Cari Tuhan, berdoa. Karena Tuhan yang cari berikan kelegaan. Bapak Ibu tahu kenapa orang bisa addiction? Addiction itu terjadi karena misalnya ya, addiction game. Kita stres, capek, terus main game. Nah waktu kita stres itu ada namanya hormon kortisol, hormon stres tinggi sekali. Lalu begitu kita main game atau kita santai gitu ya, terus orang tuh seneng. Nah itu langsung membuat hormon kortisol tekan srut gitu ya. Begitu dia stres lagi, dia pikir mesti gitu caranya. Dia cari lagi, tapi ternyata gak cukup, harus main lebih lama lagi, harus main yang lebih seru lagi, baru keluar tuh ya. Bisa tenang lagi. Nah itu namanya dopamin yang pengen lagi. Itu bikin orang kecanduan. Tapi kalau kita lagi happy, tenang, santai, kita nonton, kita main game santai, kita nggak addiction, betul-betul dapat hiburan. Jadi waktu stres itu kita cari pakai cara yang seperti itu, metode yang seperti itu, kita malah makin nambah stres, makin nambah. Makanya orang bilang kalau minum supaya lupa, besoknya ingat lagi minum lebih banyak lagi supaya lupa, besoknya ingat lagi dia terus minum sampai akhirnya jadi addiction. Nah padahal Tuhan ini berkata yang kedua, dia mengatakan marilah kepadaku. Jadi datanglah kepadaku, carilah aku. Dia bukan ayo datanglah sama uang, sama kesibukan, sibuk kerja sana sini, sama prestasi, sama kenyamanan. Atau zen gitu ya, cari pilates, liburan, atau scrolling YouTube, IG, TikTok. Bukan itu gitu ya. Bahkan termasuk pelayanan, bukan kepada pelayanan, tapi cari Tuhan, sang sumber air hidup yang memberi kelegaan. Ya Mazmur 62 bilang hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi waktu kita datang sama Kristus, sebetulnya kita melepaskan kontrol atas hidup kita. Kita mengakui keterbatasan kita berserah kepadanya. Bukan nyerah dengan kehidupan, berserah kepadanya. Kenapa? Karena janji Kristus, aku akan memberimu kelegaan dari dalam. Yohanes 14 ayat 27 bilang damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Dikasih suatu damai yang tidak seperti dunia. Apa itu? Roh Kudus. Di ayat sebelumnya itu bicara mengenai Roh Kudus. Roh Kudus, penghibur yang diutus Bapa di dalam nama Yesus. Penghibur sejati yang membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Kristus itu memberikan Roh Kudus kepada kita untuk membawa damai di dalam hidup kita, kelegaan dalam hidup kita meskipun kondisi hidup kita tidak berubah. Itu yang melebihi dari psikologi atau karakter psikologi orang yang kuat gitu ya. Melebihi dari kepada pemikiran-pemikiran agamawi gitu ya. Tapi ada Roh Kudus yang secara aktif terus-menerus memberikan ketenangan, kelegaan di dalam hidup kita, damai. Tapi Kristus mau kita berserah, lepasin kontrol, datang sama Tuhan. Itu baru kita mendapatkan kelegaan yang sejati. Karena Kristus sendiri yang mengerjakan di dalam diri kita melalui Roh Kudus.
Mana lagi gitu yang dapetin seperti itu. Termasuk kelegaan, keselamatan, soteriologi, semuanya itu diberikan sama kita. Nah, tapi orang yang udah mendapatkan kelegaan, yang ketiga dia juga perlu dirawat di dalam ritme rohani. Kelegaan itu perlu dirawat dalam ritme rohani Bapak Ibu. Ya, Markus 1 ayat 35 ada tuh tertulis pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Tuhan Yesus itu bangun, pergi keluar dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Artinya apa? Gitu ya. Artinya waktu pagi-pagi benar, hari masih gelap, itu ada first thing yang pertama kali dilakukan pada saat pagi-pagi benar, hari masih gelap. Ngapain sih? Kita kalau bangun pagi ngapain? Saya terus terang, tadi hari ini pagi jam 4 bangun karena hujan gede. Yang pertama kali saya lakukan, saya ngeliat keluar. Segimana air gitu ya. Itu sesuatu hal yang dengan naturally aja. Tapi waktu Kristus itu dikatakan pagi-pagi benar, hari masih gelap, first thing. Lalu dia bangun dan pergi keluar intentionally dengan intensi sungguh-sungguh mau keluar. Ngapain? Cari tempat sunyi dan berdoa. Dia praying in solitude, dia berdoa. Ada gak sih kita begitu? Jangan-jangan setiap hari kita bangun, kita ngapain? Handphone, lihat. Cabut casar, lihat. Ada berita apa, ada WhatsApp apa, hari ini mau ngapain. Gitu, bangun buru-buru ke toilet. Mungkin ada yang pup, ada yang sikat gigi, ada yang ngapa-ngapain. Ada gak sih yang dengan intentionally merecharge, mengisi, memaintain kelegaan yang Tuhan berikan setiap hari. Damai demi damai setiap hari. Ya, sehingga Tuhan itu ngajarin disiplin rohani Bapak Ibu. Dan disiplin rohani itu bukan beban. Tapi disiplin rohani itu sarana Tuhan memberikan kelegaan. Ya, disiplin rohani bukanlah beban, tetapi sarana Tuhan memberikan kelegaan. Coba bilang kanan kirinya, disiplin rohani bukan beban, tapi sarana Tuhan memberikan kelegaan. Iya, disiplin rohani itu bukan beban, itu cara Tuhan memberikan kelegaan. Makanya di ayat berikutnya kita baca, Matius 11, 29, 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kok bisa pikul kuk belajar sama Tuhan, jiwanya mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi waktu kita cari Tuhan, berserah sama Tuhan, lepaskan kontrol kita tunduk sama Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan secara intentionally kita berdoa. Itu ketenangan, kedamaian, kelegaan yang sejati itu Tuhan kasih kepada kita. Meskipun hidup kita gak berubah, masalah kita gak berubah. Betapa ajaib dan luar biasanya kelegaan yang diberikan Kristus. Yang berbeda dengan segala macam ajaran, metode dan lain-lain. Bapak Ibu, saya pribadi itu mengenal seorang Kristen yang saya baru ketemu gitu ya. Lalu saya tanya, gimana kabarnya? Dia bilang, aduh Pak Michael, tahun baru ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tidak ada perubahan apa-apa, sama aja. Dia punya suaminya meninggalkan dia, ceritanya menikah dengan orang lain gitu ya. Lalu orang lain ini, perempuan ini hampir setiap hari itu menteror istrinya, menteror perempuan ini gitu ya. Mengatakan bahwa kamu itu bodoh, kamu itu payah, laki-laki sebaik ini ditinggalin, kamu gak bisa jaga laki-laki. Dan suami itu tinggalin istrinya ini, dia tinggalin rumah, ada satu anak kecil gitu ya. Uangnya diambil, disisain hutang. Dia hidup seperti itu. Dan si selingkuhannya terus menerus teror. Sehingga perempuan ini stres sekali. Dan hidupnya berkekurangan. Hingga mau gak mau dia harus bekerja. Karena tadinya ya udah dia ngurus anak, suami yang kerja, sekarang mau gak mau dia harus kerja. Dia pilih kerjaan yang bisa terima dia dan dia kerja di satu tempat yang mengatakan bosnya tuh setiap hari bilang sama dia dimaki, dibilangin bodoh, dibilangin lambat dan dijadiin pelampiasan emosi. Sampai dia bilang, aduh Pak Michael aku gak tahan banget, ini kayak neraka gitu. Aku kayak ketemu di rumah aku dimaki-maki suamiku, aku kerja ketemu bos yang maki-maki aku udah gak tahan. Aku pengen
lepasin. Tapi nggak bisa karena aku harus menghidupi anakku, harus menghidupi mama, dan harus bayar cicilan utang. Nggak bisa. Padahal ini udah rasa kayak neraka, hatinya panas, tekanannya besar di dalam jiwanya. Dan terus menerus begitu tidak berubah. Saya udah ketemu dia 1 tahun lebih. Nah kemarin tuh saya tanya, tapi apa sih yang bisa membuat kamu terus kuat di dalam menjalani ini? Gimana caranya bisa kuat? Terus dia bilang, aduh Pak Michael, gak tahu deh Pak Michael. Pak Michael percaya atau gak percaya, setiap kali saya diam, saya berdoa sama Tuhan. Ini seorang Kristen yang baik. Saya itu mendapatkan ketenangan dan kekuatan untuk saya bisa terus melangkah. Gak tahu jelasinnya gimana, gak tahu gimana caranya. Tapi Kristus yang bikin saya bisa tenang, terus melangkah dan lega. Tuhan yang bikin saya gak kepancing emosi suami saya yang maki-maki setiap hari. Bilangin saya bodoh, lambat, goblok, tolol. Saya enggak. Dan pada saat perempuan itu terus telepon saya bisa diem. Gak angkat, gak ngomong, saya biarinin. Cuman Kristus yang berikan saya kekuatan untuk ngelakuin itu. Baru setelah itu ada mama saya yang terus-menerus memberikan kekuatan dan support. Dan setelah itu baru ada komunitas Kristen. Ternyata ada Pak, kumpulan perempuan-perempuan yang punya suami limited. Dia bilang, maksudnya apa? Suami yang keras, suami yang kasar, suami yang dysfunctional di dalam kehidupan. Suami yang ngepus istrinya begitu rupa. Ada lebih dari 100 orang. Dan di situ saya bisa konseling dan juga berbagi cerita, saya ngerasa dikuatin. Tapi sebagai orang Kristen saya tahu Tuhan yang menguatkan saya. Itu kata-kata orang itu. Saya bilang, wah. Dia bilang saya sebagai orang Kristen belajar menyerahkan hidup saya di bawah pimpinan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan ketenangan, kelegaan dan istirahat bagi jiwanya. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan yang sama. Tuhan Yesus Kristus itu memberikan kelegaan di dalam hidup kita. Membawa damai sejahtera. Dan bukan semua kelegaan itu benar-benar melegakan. Hanya kelegaan dalam Kristus yang menyentuh hati terdalam manusia. Itu kelegaan yang sejati. Jadi ayo kita cari Tuhan. Tuhan mengundang, marilah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat datang. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan yang sejati. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami punya Tuhan seperti Engkau. Yang memanggil kami untuk mendekat kepada Tuhan. Untuk memberikan kekuatan, ketenangan dan kelegaan yang sejati ya Tuhan. Bahkan di dalam diri sebagai manusia Yesus Kristus. Engkau pun menunjukkan pada saat engkau letih, lelah. Baik secara fisik maupun secara emosi. Engkau mencari Bapa, berdoa. Dan Tuhan, Bapa memberikan kekuatan kepada Yesus Kristus. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur atas teladan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Bapa. Kalau kami boleh memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan kami, sebagai perantara kami. Kami rindu, kami juga boleh mengikuti untuk kami mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya di tengah-tengah kehidupan yang sulit, ada satu pribadi yang terus-menerus secara aktif memberikan kelegaan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus yang Tuhan tanamkan di hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Para jemaat Tuhan di tempat ini kiranya di dalam melewati tahun 2026 bahkan tahun-tahun ke depan. Kami semua terus bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Yang memberi kelegaan yang sejati dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.